Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi manajemen mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak di bagian 1, yaitu pengenalan rencana pembelajaran semester. Oke, saya lanjutkan ke konten, di mana konten pada hari ini atau isinya adalah pertama, pengenalan manajemen proyek perangkat lunak. Kedua, organisasi konteks manajemen proyek perangkat lunak. Kedua, grup proses manajemen perangkat lunak. Keempat, mengenal tool project. Nanti kita akan gunakan beberapa tool untuk project manajemen ini. Terus kemudian manajemen integrasi proyek perangkat lunak. Kemudian membahas tentang manajemen waktu proyek perangkat lunak, manajemen biaya proyek perangkat lunak, biaya kualitas proyek perangkat lunak, sumber daya manusia proyek perangkat lunak, kemudian komunikasi proyek perangkat lunak, resiko proyek perangkat lunak, kemudian manajemen pengadaan proyek perangkat lunak. Kemudian terakhir, ada penugasan proposal proyek perangkat lunak, nanti akan diberikan tugas saat akhir-akhir pertemuan. Kemudian di dalam pengenalan manajemen proyek perangkat lunak, di mana subcapaian pembelajarannya adalah mahasiswa nanti mampu menjelaskan definisi proyek, manajemen proyek, dan peran manajemen proyek secara umum. Indikator pencapaiannya adalah mahasiswa memahami definisi proyek, manajemen proyek, dan peran manajemen proyek secara umum. Kemudian, organisasi dan konteks manajemen proyek perangkat lunak, di mana subcapaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis organisasi dan keterkaitan dengan manajemen proyek perangkat lunak, mampu menjelaskan cara pandang sistem untuk mendapat dipetakan pada pemahaman akan proses pelaksanaan proyek perangkat lunak. Kemudian indikator pencapaiannya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis organisasi dan mampu menjelaskan sistem pelaksanaan sebuah proyek. Kemudian, dalam grup proses manajemen proyek perangkat lunak, di mana subcapaiannya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi proses yang terjadi dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebagai manajer proyek selama proyek berlangsung. Kemudian capaian indikatornya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan dalam proses manajemen proyek perangkat lunak. Kemudian pengenalan alat proyek atau pengenalan tool dalam proyek manajemen proyek perangkat lunak. Subcapaiannya adalah mampu menggunakan salah satu perangkat lunak atau salah satu alat perangkat lunak sebagai alat bantu dalam menjalankan proyek, mulai dari inisiasi sehingga penutupan proyek. Kemudian indikator pencapaiannya adalah mahasiswa mampu menggunakan salah satu perangkat lunak sebagai alat bantu dalam menjalankan proyek. Kemudian, manajemen integrasi proyek perangkat lunak, di mana capaian pembelajarannya adalah mampu menganalisis proses yang dibutuhkan dan hal-hal apa saja yang perlu diintegrasikan agar proyek dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sebagaimana indikatornya adalah mahasiswa mampu memahami integrasi pengembangan dokumen proyek, perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, serta pemantauan proyek. Kemudian pemantauan
perubahan kebutuhan dan tahapan penyelesaian proyek tersebut. Kemudian manajemen ruang lingkup proyek pralunak, capaian pembelajarannya adalah mampu mengidentifikasi batasan-batasan proyek agar proyek dapat dicapai tujuannya. Adapun indikatornya adalah memahami perencanaan ruang lingkup, pengumpulan kebutuhan, pendefinisian ruang lingkup, membuat WBS. Kemudian validasi ruang lingkup, monitor, dan pengendalian ruang lingkup. Nah, itu adalah indikator dalam manajemen ruang lingkup proyek pralunak. Kemudian di dalam manajemen proyek manajemen waktu proyek pralunak, capaian pembelajarannya adalah mampu mengidentifikasi dan merencanakan suatu proyek agar dapat berjalan dengan baik sesuai waktu yang telah disepakati. Adapun indikatornya adalah memahami jadwal perencanaan, definisi, kegiatan uraian, kegiatan estimasi, sumber daya, estimasi jangka waktu kegiatan, kemudian membuat jadwal proyek, kemudian controlling terhadap jadwal kegiatan proyek tersebut. Kemudian manajemen biaya proyek perangkat lunak, di mana subcapaian pembelajaran adalah mampu mengidentifikasi dan merencanakan biaya suatu proyek agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan dana yang telah disepakati. Adapun indikator pencapaiannya adalah memahami rencana biaya, perkiraan biaya, menentukan anggaran, serta controlling dari biaya. Kemudian masuk ke manajemen sumber daya manusia atau SDM proyek perangkat lunak, di mana sub pencapaian pembelajaran adalah mampu mengidentifikasi, merencanakan, dan memilih anggota tim proyek yang sesuai dengan capaiannya. Adapun indikator capaiannya adalah mahasiswa mampu memahami perencanaan, pengolahan sumber daya manusia, anggota tim proyek, membangun tim proyek, serta mengolah tim proyeknya. Kemudian masuk ke manajemen komunikasi proyek perangkat lunak. Adapun sub capaian pembelajaran adalah mampu mengidentifikasi dan merencanakan serta mengendalikan proses komunikasi selama proyek berlangsung. Adapun indikatornya adalah memahami pengolahan komunikasi, perencanaan, pembuatan, pengumpulan, pendistribusian proyek bersama stakeholder yang terlibat. Kemudian masuk ke manajemen risiko. Manajemen risiko proyek perangkat lunak, di mana sub capaian pembelajarannya adalah mampu memprediksi dan mempertimbangkan risiko yang dihadapi selama proyek teknologi informasi atau proyek perangkat lunak berlangsung serta rencana mengatasinya. Adapun indikator pencapaiannya adalah memahami perencanaan pengolahan risiko, identifikasi risiko, dan analisa risiko. Ada 3. Kemudian masuk ke manajemen pengadaan proyek perangkat lunak. Adapun manajemen pengadaan itu adalah sub capaian pembelajaran adalah mengidentifikasi cara memperoleh barang dan servis yang dibutuhkan serta dukungan lain agar proyek dapat berjalan dengan baik dan lancar. Itu adalah sub capaiannya. Kemudian indikator capaiannya adalah mahasiswa pengolahan pengadaan proyek beserta dokumentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share.